Shalom, bersukacita sekali kita masih bisa bertemu kembali saat ini di dalam Sapa Gembala, kebenaran firman Tuhan yang tersampaikan kepada kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari-hari ini jemaat Tuhan dan gereja Tuhan mempersiapkan diri untuk memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di kota Yerusalem kepada murid-murid Tuhan. Dan ini menjadi sebuah sejarah perjalanan orang-orang percaya, sejarah dari sebuah gereja. Sejak saat Roh Kudus dicurahkan, maka perubahan besar terjadi kepada para murid-murid. Mereka hidup di dalam sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Yang dulunya penakut, sembunyi-sembunyi, tapi sejak saat Roh Kudus memenuhi hidup mereka, mereka menjadi saksi dan alat Tuhan yang sangat luar biasa. Kegerakan penginjilan sejak saat itu terjadi di mana-mana, dan banyak orang dijamah oleh Tuhan, tobat, dan sangat luar biasa. Nah, hari-hari ini gereja Tuhan sedang memperingati hari pencurahan Roh Kudus ini. Pertanyaannya adalah, untuk apa sih Roh Kudus itu dicurahkan kepada manusia, kepada kita, kepada orang-orang percaya? Kita akan membaca satu firman Allah yang terambil dari surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Satu ayat saja. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah memenuhi hidup setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, maka mau tidak mau, hidup daripada orang percaya itu harus dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Dipimpin seirama, berjalan seiring dengan Roh Allah. Sehingga orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini tidak hidup di dalam kehendaknya sendiri, tidak hidup di dalam kemauannya, tidak hidup di dalam iramanya sendiri, tetapi hidupnya diubahkan menjadi hidup yang seirama dengan Allah itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum lebih jauh kita akan menggali kebenaran firman Tuhan ini tentang orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saya mengajak kita untuk melihat ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu Adam. Adam diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Adam diciptakan menurut Shalem Demut Allah itu sendiri. Shalem berbicara tentang komponen-komponen Allah. Yaitu Allah itu memiliki pikiran, Allah memiliki perasaan, Allah memiliki kehendak. Dan itu ada di dalam hidup kita juga. Saya dan saudara memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki kehendak, memiliki gairah. Namun juga ada demut atau rupa Allah, yaitu kualitas daripada komponen-komponen tadi. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang sempurna. Maka pikiran, perasaan, dan kehendak Allah adalah yang terbaik. Dan sesungguhnya manusia diciptakan juga menurut hal itu. Namun apa yang terjadi? Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah, kualitas Allah berkurang di dalam hidupnya, mengalami penurunan. Sehingga kesempurnaan Allah tidak lagi ada di dalam kehidupan Adam dan anak cucunya. Nah, saudara,
Manusia tidak lagi hidup di dalam gambar dan rupa Allah. Manusia tidak lagi hidup di dalam rancangan Allah yang semula. Manusia mulai memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat, berbuat dosa. Hal inilah yang sangat mendukakan hati Allah. Lambat laun manusia semakin hidup jauh dari Allah. Semakin lama semakin jauh. Bertolak belakang dengan Sang Penciptanya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Manusia semakin tidak memahami tentang siapa dirinya. Semakin dia tidak mengerti untuk apa dia ada di dunia ini. Dia tidak tahu lagi untuk apa aku diciptakan dan dihadirkan Allah ada di bumi ini. Maka apa yang terjadi ketika manusia gagal mengerti dan memahami tentang kebenaran penciptaan ini, saudara? Maka manusia mengalami disorientasi hidup. Manusia telah mengalami sebuah pergeseran. Dia tidak lagi membawa hidupnya untuk kemuliaan Allah, tetapi segala sesuatu adalah untuk dirinya sendiri. Saya mengajak saudara untuk memahami kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita itu dari Allah, dari Tuhan. Maka seharusnya semuanya kembali kepada Dia yang menciptakan. Tapi kenyataannya berbeda, saudara. Bahwa hidupku adalah untuk diriku, segala sesuatu adalah untuk aku. Inilah disorientasi hidup. Ya, segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Sehingga manusia mulai terjebak pada satu gairah yang disebut antroposentris. Segala sesuatu ditujukan untuk dirinya sendiri. Segala sesuatu berpusatkan kepada manusia itu sendiri, pada dirinya sendiri. Maka ciri-ciri orang yang terjebak pada antroposentris, berpusatkan pada manusia, yang ada di dalam hidupnya adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Itulah isi hidup manusia zaman sekarang. Keinginan daging, mengumbar hawa nafsunya. Keinginan mata, mengumbar apa yang ia lihat. Coba kalau diajak jalan-jalan. Entah itu ke mall, entah itu ke pasar. Maka apa yang dia lihat, yang dia lirik, wah, membuat dia ingin memiliki. Ya, lihat baju baru, ingin. Lihat tren baru, ya ingin ikut seperti itu. Karena apa? Apa yang menjadi penglihatannya, keinginan matanya, itu yang kemudian mendorong dia untuk memiliki. Sehingga ketika pulang sampai rumah, karena tadi nggak kesampaian kebeli, wah kepikiran. Kemarin saya ngomong kepada beberapa teman-teman. Saat-saat seperti ini, tengah-tengah pandemi COVID-19, kalau kamu mau hidup sehat, mau kuat, cuma satu syaratnya. Nah, teman-teman tanya sama saya, apa Pak? Jangan kebanyakan mie. Wah, semua bingung. Mie apa Pak? Wah, mulai tanya-tanya. Saya diem aja ketika ditanya. Duh, masa saya enggak boleh makan mie? Saya enggak pernah ngomong jangan makan mie. Saya cuma bilang jangan kebanyakan mie. Akhirnya mereka terus mendesak saya, mie apa yang enggak boleh? Saya mulai jawab, jangan kebanyakan mie.
mikirin yang enggak. Contoh tadi, ke pasar, ke mall, lihat sepatu, enggak kebeli, jadi kepikiran. Ya, jadi mau tidur mikirin sepatu. Lagi makan mikirin baju. Apalagi kalau mikirin yang lain-lain. Makanya saya bilang, jangan kebanyakan mikirin yang enggak. Tapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, itu yang benar, maka hidupmu bahagia dan sehat. Haleluya kan? Nah, orang yang antroposentris itu akan memiliki ciri-ciri bahwa dia akan memiliki keangkuhan hidup. Nah, manusia yang gagal mengerti gambar dirinya akan selalu membangun hidupnya hanya untuk tujuan yang berbeda dari rancangan Allah yang semula. Jadi dia akan membangun tujuan hidupnya ini berseberangan dengan rancangan Allah yang semula tadi. Orang yang antroposentris akan membangun kerajaannya sendiri, bukan kerajaan Allah. Dia tidak lagi hidup seturut dengan kehendak Allah. Dia tidak lagi hidup di dalam pemerintahan Allah. Karena dia merasa dia punya kerajaan sendiri. Jadi dia tidak mau dipimpin oleh Roh Allah. Nah, sementara hari-hari ini gereja Tuhan dan orang-orang percaya sedang mempersiapkan diri untuk memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup orang percaya, pertanyaan saya, apakah hidupmu untuk Allah atau hidupmu untuk dirimu sendiri? Hidupmu ada di dalam wilayah pemerintahan Allah atau engkau punya kerajaanmu sendiri? Ya kan? Nah, manusia akan cenderung membangun kerajaannya sendiri karena dia gagal memahami rancangan Allah. Dia gagal mengerti kebenaran untuk apa dia diciptakan. Diciptakan berdasarkan rupa dan gambar Allah tadi. Ya, karena sudah jatuh dalam dosa, maka kualitas Allah menurun. Ya, kehilangan kualitas, kehilangan kemuliaan Allah. Maka cenderungnya seperti itu tadi, antroposentris, segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Karena dia menganggap bahwa dialah pemilik kerajaan hidup ini, bukan lagi untuk Allah. Dia gagal mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Allah. Sifat dan keinginannya selalu cenderung berbuat jahat. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Allah mengalami duka cita yang teramat dalam ketika dia melihat, loh lah kok ciptaanku sekarang seperti ini. Kecenderungan hatinya selalu berbuat jahat. Nah, ini saudara, orang yang kehilangan pengertian, kehilangan kebenaran, akan berpotensi mengisi hari-hari hidupnya selalu menghasilkan kejahatan. Dan kemudian orang yang telah terjebak dalam antroposentris itu akan selalu cenderung suka pamer. Karena merasa sudah punya kerajaan sendiri, maka dia selalu akan berusaha mengumpulkan apapun untuk dapat dia miliki dan kemudian dia pamerkan. Biasanya kan kalau seseorang itu baru beli baju baru gitu kan, dipamer-pamerkan supaya orang lain lihat, wah bajunya baru. Beli sepatu gitu duduknya sudah beda. Ya, posisi kakinya beda. Coba kalau sepatunya butut, bolong-bolong gitu ya, apalagi lemnya terkelupas, gimana cara duduknya? Maka sepatunya akan berusaha dia sembunyikan supaya tidak dilihat orang. Tapi coba hari itu dia beli sepatu baru, merek yang terkenal, waduh saudara, cara duduknya sudah beda. Kakinya bisa diangkat, itu bahasa Jermannya jigang. Ya, kakinya jigang. Kemudian dimain-mainkan. Wah, tujuannya apa? Supaya orang lihat, sepatuku baru. Tapi ketika sepatunya udah butut, lemnya lepas, waduh buru-buru mau jigang. Dia akan cari apapun untuk nutupi bagian sepatunya. Nah, orang pamer ini sebetulnya apa sih saudara?
Dia menginginkan bahwa dirinya dihargai, dirinya memiliki nilai. Itu sebetulnya tujuan orang pamer. Oh, ini loh aku punya nilai lebih daripada kamu. Nah, orang yang mulai seperti ini suka pamernya, berjuang begitu keras, berjuang sekuat tenaga supaya dirinya diberi harga, ada labelnya. Nah, ini orang-orang yang sudah gagal memahami siapa dirinya, aduh kasihan saudara. Kerja keras banting tulang hanya untuk cari harga. Berapa engkau mau menghargai aku? Wah, dah. Segala cara akan dia halalkan. Kasihan orang yang seperti ini. Ya, apapun akan ia pamerkan. Hartanya, kecantikannya, dan semuanya akan dia pamerkan. Maka dia mendandani dirinya sedemikian rupa supaya orang lain ketika melihat dia mulai bilang, wow, kagum. Allah menciptakan Anda dan saya bukan untuk dikagumi oleh sesama manusia. Tapi kita diciptakan supaya kita dapat melayani dan memuaskan hati Tuhan kita, pencipta kita. Bahkan sampai Allah berkata, wow, inilah anak yang kukasihi, yang kepadamu aku berkenan. Harusnya itu yang kita kejar. Harusnya itu yang kita usahakan. Harusnya itu yang kita perjuangkan hari demi hari. Yaitu membuat Allah memberikan pengakuan. Wow, engkau memang benar-benar ciptaanku yang sangat luar biasa. Makanya jangan membangun kerajaan kita sendiri. Jangan membangun sebuah usaha supaya orang lain terkagum-kagum pada dirimu. No. Kiranya kebenaran ini akan merubah hidup saudara. Kebenaran ini akan membawa saudara kepada sebuah perubahan gaya hidup yang luar biasa. Orang kalau sudah suka pamer, rusak jiwanya saudara. Ya. Orang kalau sudah suka pamer, rusak hidupnya. Maka dia tidak akan mau disaingi oleh orang lain. Nah, orang yang demikian ini, waduh, saya berharap jemaat Tuhan, orang-orang percaya tidak seperti ini. Oleh sebab itulah melalui keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita ini hendak dibawa kepada pemulihan rancangan Allah yang semula. Ya, maka cara kita dipulihkan kembali kepada rancangan semula adalah kita hidup di dalam iramanya Tuhan. Seperti yang diperagakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika ia hidup di bumi. Segala sesuatu yang ia lakukan, segala sesuatu yang ia kerjakan adalah apa yang Bapaknya mau. Apa yang Bapaknya inginkan. Maka Kristus Yesus memberikan teladan kepada kita tentang cara hidupnya. Maka tidak heran kalau surga terbuka, para murid mendengar. Ada suara yang begitu jelas terdengar. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pernyataan ini ditujukan kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan harusnya pernyataan ini juga akan kembali terulang. Dinyatakan Bapa kepada kita. Bagaimana caranya? Kita harus kembali kepada rancangan semula. Kita harus melihat jejak-jejak Tuhan. Kita harus mengikuti teladan Tuhan. Dan kita harus dipimpin oleh Roh-Nya. Makanya Roh Kudus dicurahkan kepada kita supaya kita ini hidup seturut dengan kehendak-Nya. Hidup seirama dengan Dia. Seperti yang diteladankan oleh Tuhan kita. Sehingga dengan demikian, gambar dan rupa Allah itu kembali ada dalam hidup kita secara utuh. Dan kita akhirnya bisa memenuhi standar yang Tuhan minta pada kita. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu yang di surga telah sempurna.
Nah, kita tidak bisa melakukan itu dengan kekuatan kita. Makanya rohnya hadir memimpin kita sekalian. Sekali lagi firman Tuhan tadi berkata bahwa jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Rohnya Allah. Bukan dipimpin oleh roh kita. Bukan dipimpin oleh kehendak kita. Biarlah roh Allah yang sudah dicurahkan dalam hidup kita kembali kita kobarkan. Kembali memimpin kita. Mungkin hari-hari ini kita telah melenceng dari rancangan Allah. Tetapi bersyukur kalau hari ini kita masih beroleh kesempatan hidup. Kita kembali kepada track yang benar. Supaya hidup saudara dan saya adalah hidup yang seturut dengan kehendaknya. Dan kita dapat menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh Bapa yang di surga. Hidup kita dapat dinikmati, dapat dirasakan. Dan hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah kami terima. Dan biarlah firman ini merubah hidup kami. Firman ini berkuasa menjadikan kami sosok manusia yang berbeda. Manusia yang kembali kepada rancangan yang semula. Kami bersyukur Tuhan kami Yesus Kristus telah mengajarkan hal ini kepada kami. Dan kiranya hidup kami adalah memperagakan kehidupan Kristus. Kami memberikan hidup kami untuk dipimpin oleh Roh-Mu, bukan dipimpin oleh kehendak kami. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati oleh firman-Mu dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bertemu kembali dalam program yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.